Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Musafa dari kelas IF502 PJJ Informatika dengan NIM 220401010206. Di sini saya akan menjelaskan tentang broadcasting harga saham Alibaba menggunakan metode kris PDM. Untuk latar belakangnya yaitu dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah dinamika pasar saham secara signifikan. Salah satu perusahaan memanfaatkan perkembangan ini adalah Alibaba Group Holding Limited yang dikenal sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999, Alibaba telah tumbuh menjadi konglomerat teknologi dengan berbagai lini bisnis yang mencakup e-commerce, cloud computing, media digital, dan banyak lagi. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York dengan simbol ticker BABA, harga saham Alibaba menjadi perhatian banyak investor global. Pergerakan harga saham Alibaba dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kinerja finansial perusahaan, kondisi ekonomi global, perubahan regulasi di Tiongkok, serta dinamika pasar e-commerce global. Dataset menggunakan data historis penjualan saham Alibaba dari Kaggle termasuk informasi tentang pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, volume penjualan slot, dan harga penutupan harga saham. Model yang digunakan adalah dalam metode ini menggunakan model forecasting linear regresi pada aplikasi Rapid Miner. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana metode forecasting yang paling efektif untuk memprediksi harga saham Alibaba? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham Alibaba? Seberapa akurat model-model forecasting yang digunakan dalam memprediksi harga saham Alibaba? Tujuan penelitiannya itu pengembangan model, mengembang pengembangan modelnya itu mengembangkan model prediksi harga saham Alibaba dengan menggunakan Rapid Miner dengan metode forecasting dan linear regresi. Analisa hubungan, menganalisa hubungan antara faktor eksternal, tingkat pengangguran, dan hari libur terhadap pola pada pembelian saham. Kajian pustaka. Data mining adalah proses menemukan pola, tren, dan informasi penting dari kumpulan data besar. Proses penggalian informasi penting dari kumpulan data yang besar bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan yang tidak terlihat secara manual. Proses ini melibatkan teknik analisa kompleks dan dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Data mining juga didefinisikan sebagai bidang ilmu multidisiplin yang mencakup teknologi basis data, pembelajaran mesin, statistik, pengenalan pola, dan kecerdasan buatan. Metode dalam data mining yaitu klasifikasi, clustering, asosiasi, prediksi, forecasting, dan estimasi. Metode forecasting. Metode forecasting adalah teknik untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis menggunakan metode matematis dan statistik. Kategori utama metode quality penilaian ahli survei pasar dan kuantitatif atau time series dan casual method. Mode populer simple moving average atau SMA, exponent smoothing, ARIMA, SARIMA, dan Brophead untuk data time series kompleks. Metodologi Chris DM, yaitu yang pertama business understanding, yaitu memahami tujuan bisnis dan menentukan masalah yang ingin dipecahkan. Data understanding mengumpulkan, mengeksplorasi, dan menilai data yang tersedia. Data preparation, yaitu membersihkan, mengelola, dan menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Modeling, yaitu membangun model analisa dengan teknik yang sesuai berdasarkan data yang telah disiapkan. Evaluasi yaitu mengevaluasi model untuk memastikan bahwa hasilnya memenuhi kebutuhan bisnis. Deploymentnya yaitu menerapkan model ke dalam lingkungan operasional untuk mendukung keputusan bisnis. Business understanding. Rumusan masalah yaitu mengingat bagaimana tren investasi dan perang teknologi terutama di dunia e-commerce. Pada proyek ini dilakukan untuk memprediksi harga saham pada Alibaba, tetapi dikarenakan mengalami tekanan sehingga menyebabkan saham Alibaba anjlok. Tujuan teknisnya yaitu mengantisipasi kerugian investor yang sudah lalu. Proyek ini ditujukan untuk memprediksi harga saham untuk kedepannya. Tujuan bisnis yaitu membangun model prediksi harga saham dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner dengan metode linear regresi dengan mempertimbangkan harga tertinggi dan harga terendah dengan mengacu pada H-1 dan memprediksi H+1 di harga untuk penutupan hari kerja Bursa Efek Global.
Berikutnya data understanding. Dataset harga saham Alibaba dari Kaggle. Dataset ini dari Kaggle dengan jumlah 2.617 baris dan 7 kolom atribut. Dataset ini berisi data harga saham historis untuk Alibaba Group, NYSE yaitu pas Bursa Efek global yang ada di New York dengan kode BABA yang diekstraksi menggunakan Yahoo Finance API. Data ini mencakup periode dari tahun 2014 hingga 2025 yang merekam kinerja saham Alibaba selama satu dekade, termasuk metrik keuangan penting seperti harga pembukaan dan penutupan, nilai tertinggi dan terendah, perdagangan volume, dan harga penutupan yang disesuaikan. Berikut data dari Kaggle untuk saham Alibaba, untuk harga saham Alibaba. Atribut utama yaitu dataset terdiri dari satu kolom time series dan 6 atribut, yaitu date, open, high, low, class, adjective, close, dan volume. Di mana date yaitu tanggal perdagangan, open ada harga saham pada pembukaan pasar, high yaitu harga tertinggi pada hari itu, low harga saham terendah pada hari itu, close harga saham pada penutupan pasar, adjective close yaitu harga penutupan yang disesuaikan setelah pemecahan saham dan dividen. Volume yaitu jumlah saham yang diperdagangkan. Rentang waktu dataset ini diambil dengan rentang waktu antara 1 Januari 2014 hingga Februari 2025. Data preparation yaitu konversi file, yaitu input file CSV dengan memanfaatkan operator read CSV pada Rapid Miner dengan metode windowing untuk melakukan training H-5 dan prediksi H+1 pada atribut close. Encoding dengan menggunakan linear regresi dan ditampilkan untuk prediksi dan ditampilkan dengan operator of pi model untuk menampilkan prediksi pada data testing yang sudah dibagi. Split data menggunakan operator split data untuk membagi data training dan data testing pada file CSV. Modeling pada tahap modeling dengan menggunakan dan pada operator yang tersedia yaitu linear regresi dan formula yang dibentuk machine learning. Berikut adalah eh, Berikut adalah rumus yang didapatkan dari linear regresi atau formulanya, yaitu 1,3 kali low min 4 ditambah 0,00 kali volume min 4 ditambah 0,00 dikali volume min 2 dikurangin 0,366, di mana ada atributnya itu low 4. Low H min 4-nya yaitu conversionnya 1,003, STD errornya yaitu 0,03, STD koefisiennya 0,9, toleransinya 0,9, T-statnya 3,355, dan V-value-nya 0, dan seterusnya. Di mana hasil dari kode ini hasil dari kode ini ada di ambang kewajaran, yaitu errornya udah bisa dilihat 0,3, 0,003, 0000, 0,000, dan interface-nya 0,5. Berikutnya evaluasi. Menggunakan 3 metrik evaluasi, yaitu MAI atau Mean Absolute Error, RMSE atau Root Mean Square Error, MAPE Mean Absolute Percentage Error. Menggunakan 10% dari data mengacu pada rumus linear regresi tidak berbeda jauh untuk hasil yang didapatkan sesuai prediksi yang diharapkan. Berikut hasil performance vektor dari regresi linearnya, yaitu RMSE-nya mendapatkan 7,77, di mana agak lumayan tinggi, terus absolute errornya atau MAE-nya 5,5, relatif errornya 4,10%. Hasil evaluasi yang dihasilkan dari metode ini hampir mendekati dengan hasil yang diharapkan dari data di bawah, dengan minimal harga saham di 59,50 dan harga maksimal di harga 307.266 dengan harga rata-rata 138.098. Deployment-nya yaitu menyajikan hasil prediksi dalam bentuk grafik dan mendokumentasikan analisis agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Berikut offline modelnya, yaitu di mana close dan prediksinya beriringan sesuai dengan prediksi yang kita harapkan, di mana di 2020
dan 2022 kita mendapatkan kenaikan harga saham di mana setiap orang pada pada kasus COVID-19 di mana orang-orang pada beralih ke dunia digital yaitu ke terutama e-commerce. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dengan menggunakan Avivenus sudah dilengkapi dengan machine learning sehingga memudahkan dalam menjalankan metode data mining. Melihat hasil dari proyek yang sudah dilakukan, kita bisa tahu memprediksi harga saham untuk ke depannya. Tetapi tetap akan ada faktor yang tidak terduga seperti yang terjadi pada saham Alibaba dengan skandal yang ada menyebabkan menurunnya harga saham. Tetapi dengan memanfaatkan peluang pada 2020 dengan dilandanya virus COVID-19, harga saham naik karena banyak orang yang memanfaatkan e-commerce. Sarannya yaitu menggunakan Rafi Planner dengan metode forecasting untuk memprediksi tetap harus mengacu dengan keadaan dan kondisi yang ada. Keputusan untuk investasi pada saham Alibaba tetap berada pada pribadi masing-masing. Tetapi sebagai acuan dengan adanya proyek ini bisa mengetahui apakah iya atau tidak, namun pada dataset yang ada masih ada kekurangan dengan menambahkan atribut eksternalnya juga. Ya, sekian dari saya. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan eh, di aplikasi Rapid Minar. Ya, dimulai dari awal. Ini yaitu GPS kita cuma lihat di sini di sebelah sini yaitu klik aja CSV nanti bakal muncul yang karena kita sudah mendownload datasetnya kita klik read CSV. Nah di sini kita klik dua aja. Ketika klik dua kita bakal mau dialihkan ke VC. Saya pilih di VC USB drive, eh, di terus klik di download. Nah, di sini ada Alibaba Stock Data CSV. Tinggal, tinggal kita next. Nah, kita udah sesuai yang kita mau. Nah, di sini saya menginginkan close itu jadi label ya. Jadi di sini kita pilih Cengro, ganti dengan label, terus kita oke. Nah, udah berwarna hijau karena kita ingin memfokusnya itu di close atau harga penutupan di hari tersebut. Kita klik finish. Terus windowing. Windowing itu kita gunakan untuk untuk coba kita klik dulu. Nah, jadi data yang ada itu segini, berisi sebanyak 2.617 data, satu spesial atribut, yaitu close, dan 6 regular atribut, yaitu ada adjektif, ada high, ada low, ada open, ada volume. Terus dengan metode windowingnya, kita klik result, eh, kita klik desainnya, yaitu kita bisa melihat mau mengecek. Kita pilih hike indices, terus pilih date-nya yang ingin kita eh, fokuskan untuk jadi eh, kayak frame ya kalau di database. Nah, di sini Windows saja yaitu 5, jadi dikurangin 5 hari ke belakang ya. Untuk origin atributnya yaitu karena kita ingin eh, labelnya close, jadi kita pilih close. Lalu klik terus di split data. Split data kita menggunakan yaitu untuk membagi eh, data tersebut menjadi data testing dan data training. Dengan klik add entry, kita pilihkan masuk 0,9 dan 0,1, lalu klik OK. Linear regression yaitu untuk melihat bagaimana forecasting tersebut dijalankan ya. Terus apply modelnya kita ingin mengetahui modelnya seperti apa. Dengan klik di running, kita tunggu ininya. Nah, ini adalah berupa prediksi yang ditampilkan oleh machine learning ya, oleh Rapid Bindernya sendiri. Di mana di sini ada datanya, terus ini ada close H plus 1,
Di sini ada prediksi. Nah, di sini kalau salah satu kita pilih paling 11 Januari yaitu di close H plus satunya yaitu 11,8330 secara sehingga padahal prediksinya yaitu 101, ya lumayan agak lumayan tinggi. Dan di sini prediksinya kita bisa lihat statistikanya di sini. Terus visualisasinya kita bisa lihat dari sini, kita las date-nya di Windows. Nah, kita pilihnya yang close sama prediksi ya, aja. Kita klik apply. Ini kita beriringan untuk memprediksinya harga saham dan harga close, data close-nya sama data trainingnya ya. Di mana dapat di 2024 dapat penurunan. Di sini kita untuk mengubah bagaimana cara menampilkannya ya, tapi intinya sama aja gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan kayak area, step area, atau sprint area, step area kayak gini. Jadi di sini kita bisa lihat, nah untuk melihat ya ini ada yang biru, ada yang hijau, berarti yang biru itu yaitu close H plus satunya, dan prediksinya yaitu di yang warna hijau. Nah, baik sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.